Estate, Station Wagon, Shooting Brake, Avant, Touring, you name it. Banyak nama yang bisa disematkan ke mobil jenis satu ini. Tapi intinya ini mobil yang ikonik dan susah untuk nggak suka dengan ini. Percaya deh. Apalagi ini adalah sebuah BMW seri 5 listrik touring. Sempurna? Bisa jadi. i5 Touring ini melengkapi serial review kita soal BMW seri 5 generasi terbaru. Kita sudah mengulas yang bensinnya, udah mengetes yang i5 sedan, dan gini kesampaian juga ngetes i5 Touring yang ikonik. Nah, i5 Touring ini memang luar biasa. Selain cantik secara rupa, juga mantap secara performa. Dan itu semua bisa dibeli dengan harga jual yang gak jauh beda dari versi sedannya. 2,275 miliar aja. Menarik kan? Mari mulai pembahasan soal mobil ini dari impresi berkendara dulu. Kenapa kita mulai dari situ? Karena saya rasa akan cepat membahas ini. Karena kita udah pernah mengetes sebelumnya seri 5 dari yang bensin, yang sedan i5, terus sekarang yang touring yang pastinya nggak ada bedanya teman-teman. Karena mobil ini ya mungkin terasa agak terintimidasi gitu ya di awalnya karena bodinya lebih bongsor, tapi percayalah itu hanya psikologi aja. Karena mobil ini secara objektif dimensinya nggak beda dibandingkan dengan yang sedan, bahkan tingginya pun sama. Karena BMW untuk versi touring ini hanya menarik garis atapnya hingga belakang, jadi pantatnya lebih gembung gitu ya. Tapi secara umum wheelbase-nya sama, dimensinya sama, ukuran rodanya sama, jadi nggak ada yang beda sama sekali. Ya paling perbedaannya adalah mobil ini tuh bobotnya lebih berat teman-teman. Ini mobil bobotnya lebih dari 2 ton dan itu sangat mengejutkan. Serta mobil ini juga ya rasa intimidasi di awal itu saya rasa wajar. Karena memang membawa seri 5 generasi baru ini sekarang mungkin bisa dibilang gak seasik seri 5 yang sebelumnya karena dimensinya lebih besar. Sekarang di seri 5 hadir dengan dimensi yang sebongsor seri 7. Sehingga ya perlu pembiasaan lah ya. Tapi lambat laun mobil ini asik dikendarainya. BMW just being BMW. Mau mobilnya sedan, mau mobilnya station wagon kayak i5 Touring ini yang secara umum distribusi bobotnya nggak sebaik sedan harusnya ya. Tapi mereka bisa aja meracik karakter mobil ini supaya nurut dan lincah banget. Karakter setirnya one of the best, komunikatif dan pas untuk kita yang doyan nyetir. Bahkan dipakai main-main sampai ngedrift pun enak ini mobil. Terus ya, ini mobil enak banget dipakai bermanuver. Belok-belok di kecepatan tinggi, rasanya pede. Dan bantingannya juga nggak yang keras. Sporty banget gitu sampai ngeselin, enggak. Ini mobil shocknya juga terasa solid pas meredam jalan jelek. Ya, mobil 2 miliar lebih ini sih enak banget rasanya ya. Untuk kita yang nyupir, sampai jadi penumpang pun mantap. Sedikit lagi saya ceritakan soal impresi berkendaranya. Dan biar lengkap, mari kita bahas soal performanya. Yang surprisingly, ini mobil hadir dengan body yang bongsor ala station wagon gini. Tapi performanya mantap teman-teman. Gak percaya? Nih, colek aja tombol boost di balik setirnya ini. Dan gaspol! Wow, cepet banget akselerasinya. Padahal perlu diingat, i5 Touring yang kita tes ini masih dibilang trim yang belum paling buasnya. Ini sekadar BMW yang eDrive 40, yang artinya masih ada trim yang M60. Dalam hal ini hadir di i5 Sedan. Kebayang dong buasnya si i5 M60 itu. Dan ya semoga hadir juga di versi touringnya ini. Secara umum, spek motor listrik yang dipakai i5 Touring sama sedan tuh sama aja. Tenaganya 340 HP dan torsinya... bentar, torsinya lebih kecil nih. Dan ternyata yang Touring ini hanya 400 Nm. Tapi masih oke lah ya. Akselerasi mobil ini mungkin nggak secepat yang sedan karena badannya bongsor. Tapi tetap aja bisa melesat 6,1 detik dari 0 ke 100 km per jam. Itu sih angka yang luar biasa.
Tapi sayang ini top speednya di limit nih, sampai hanya 193 km per jam. Nah, baterai yang dipakai mobil ini berkapasitas 81,2 kWh, tapi jarak tempuhnya sedikit lebih pendek nih, ketimbang versi sedannya. Ya, karena bobot kali ya. Tapi mobil ini bisa dapat hampir 500 km dan udah mantep banget hitungannya untuk mobil gede. Toh kesehariannya juga pasti pakai, nggak boros-boros amat hitungannya. Cuma hal yang mengganggu di i5 Sedan dan juga ternyata dibawa ke i5 Touring ini adalah dari rate pengecasan maksimalnya. Sebenarnya rate pengecasan maksimal mobil ini tuh di 205 kW dan itu angka yang besar lah untuk sebuah pengecasan maksimal DC. Tapi harus diketahui adalah mobil ini adalah mobil premium, harganya 2 miliar. Harusnya bisa lah dengan platform khusus dibuat rate pengecasannya lebih cepat lagi. Karena ini mobil yang buat touring, buat jalan jauh, harusnya kita nggak perlu nunggu lama untuk ngecas di SPKLU. Mungkin BMW bisa belajar dari Hyundai, di mana mobil-mobil mereka bisa ngecas DC sampai dengan 300-an kW. Besar banget ya. Untuk mobil touring yang siogianya asik dipakai road trip, rate pengecasan cepat itu jadi ngebantu banget loh. Sisanya fitur mobil ini oke lah, adasnya lengkap meski ribet pakainya ya. Dan fitur berkendara lainnya juga ngebantu banget untuk kesetaraan kita. Terus fitur kayak mode berkendara di mobil ini juga lengkap banget. Sampai agak lebay gitu sih hitungannya kebanyakan mode. Bahkan fitur ini nih, tunnel gede yang ngebuat kabin belakang jadi sempit juga dibawa ke versi touringnya ini. Emang ya dengan ada tunnel gede di tengah sini jadi bingung gitu. Penumpang belakang ini jadi ngerasa agak canggung karena kalau kita bawa penumpang 3, penumpang tengah sini jadi bingung naruh kakinya kemana. Ataupun penumpang kanan mau pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan, jadi ngeribetin. Jadi mobil ini mungkin didesain untuk 4 orang kali ya. Anyway, ini kabin yang lebih menyenangkan ketimbang yang i5 Sedan teman-teman. Memang penggunaan model atap yang lebih tinggi di belakang sini ya, ngebuat jadinya lebih fleksibel teman-teman. Belum lagi karena model atapnya panoramic yang glass gini, yang gede. Jadi kelihatannya mobil ini kerasa kelasnya. Dan ya, untuk apa kita beli i5 Sedan kalau memang ternyata yang touring ini jauh lebih menyenangkan. Pastinya daya angkut mobil ini juga naik drastis dari yang sedan. Kalau yang sana tuh yang sedan susah buat bawa sepeda. Kalau yang ini mau masuk 2 juga hayu nih. Kapasitasnya tembus 1.700 liter kalau jok baris keduanya diratain. Tapi dalam versi jok tegak juga bagasinya bisa muat 570 liter. Lalu sentuhan detail ini, tirai penutup bagasinya yang bisa dibuka nanggung juga nunjukin kelas mobil ini. Dan tadi untuk lipet jok juga nggak ribet ya. Ya iyalah, mobil 2 miliar lebih coy. Ya kan bener, mobil touring itu nggak pernah salah teman-teman. Dibanding beli SUV listrik kayak misalnya iX gitu ya, saya pribadi sih mending beli ini deh, i5 Touring. Karena modelnya lebih ikonik, lebih cakep dan biasanya kalau dijual kembali tuh harganya bisa digoreng-goreng. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih seneng dengan seri 5 Touring pas generasi awal-awal nih. Itu yang E34 tuh nggak pernah salah deh. Terus naik ke E39 juga cakep. Tapi stop di sini aja. Karena model E61 yang awal tuh agak kurang ganteng sih jujur. Paling ya pas facelift masih oke lah. Nah, masuk ke kode body F11 nih agak gimana gitu. Skip saya mah. Paling mulai cocok lagi sama G31 dan ini nih G61 yang oke lah. Tapi sejujurnya seri 5 generasi baru ini agak ternyata gimana gitu ketika dibuat menjadi sebuah wagon, jadi sebuah touring. Karena desainnya tuh agak terlalu melar dan bikin jadi agak kurang serak sebenarnya saya itu sama generasi yang ini dijadiin touring. Tapi ya secara umum desain dari BMW seri 5 Touring ini ternyata bisa dibilang nggak buruk-buruk amat lah ya. Lambat laun kita pasti akan cinta dengan mobil ini. Apalagi kalau udah parkir di garasi kalian gitu ya. Garis bodinya cakep, detail-detail yang BMW mainkan di desainnya sampai model headlampnya, kidney grill yang besar ini. Ya lambat laun, pelan-pelan, lama-lama sih suka juga sama mobil kayak gini. Ya kalau dibandingkan i5 Sedan sih, nambah sedikit cuma 50 juta, rasanya lebih worth it beli yang touring deh.
Asli deh, ini mobil kesannya eksklusif banget. Karena jarang tahu yang pakai station wagon sekarang. Belum lagi, ini mobil tuh akomodatif, tapi tetap fun banget buat dikendarai. Sheer pleasure driving kalau kata BMW mah. Jadi gimana? Galau kan kalian? Nambah 50 juta daripada beli yang sedan, mending beli yang ini. Versi touringnya. Kalau menurut kalian, mending yang mana?